menargetkan 30 juta pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital pada 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Tengah era kemajuan teknologi dan persaingan global, internet sudah menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jaringan internet juga digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga perekonomian. Di era digital saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Karena itu, hampir semua aktivitas berada dalam genggaman tangan, salah satunya dalam bidang perniagaan. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Lantas, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, kami sebagai kelompok 12 dari kelas 12 akan memberitahukan beberapa informasi terkait dengan proyek yang sedang kami buat. Sebagai daerah yang memiliki lahan subur dan juga iklim yang mendukung, pertanian menjadi salah satu sektor yang membantu masyarakat di Kabupaten Sumedang untuk memperoleh penghasilan. Di era digital saat ini, teknologi dapat membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan e-commerce. Dengan teknologi digital, para petani bisa memantau lahan secara real-time, mengoptimalkan sumber daya, dan juga merespons perubahan lingkungan dengan cepat. Namun, pada saat ini belum banyak petani yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengakses teknologi digital tersebut. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik, dari 6,18 juta petani milenial di Indonesia yang berusia 19-39 tahun, baru sekitar 42,23% atau 2,61 juta orang yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Rendahnya pemahaman terkait literasi digital yang dimiliki para petani tentunya dapat menghambat mereka untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Hal tersebut juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada kenyataannya belum semua masyarakat di Indonesia, khususnya para petani, dapat mengakses teknologi yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, proyek dari ladang ke layar dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari permasalahan tersebut, kami pun dapat garis dari tujuan dilaksanakannya proyek ini. Pertama, meningkatkan kemampuan pemahaman terkait literasi digital bagi para petani di desa dengan cara menganalisis berita maupun postas yang akan diadakan. Yang kedua, mengetahui peran literasi digital dalam pemanfaatan teknologi bagi para petani. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan para petani dalam penggunaan platform digital di era modern. Harapan dari kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kemampuan pengetahuan maupun keterampilan para petani terkait literasi digital dan pengetahuan. Yang kedua, kami ingin meningkatkan dan mempermudah akses pesan digital yang lebih luas untuk menjangkau konsumen di desa, baik dari dalam pulau, luar pulau, maupun internasional. Dan yang terakhir, kami ingin meningkatkan daya saing para petani agar tetap kompetitif di era modern dengan cara memanfaatkan teknologi digital. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, target utama klien kami adalah para petani yang belum memahami mengenai teknologi digital. Banyak di antara mereka yang bergantung pada sumber informasi tradisional yang kurang efisien dan berdampak langsung terhadap pendapatan serta kualitas hidup mereka. Jika metode tradisional ini terus dilakukan tanpa adanya perubahan serta pemudahan, tentunya akan menyulitkan mereka nantinya dalam mengakses pasar digital yang lebih luas dan menguntungkan bagi. Kegiatan yang telah kami rancang akan diselenggarakan di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dan akan bekerja sama dengan salah satu petani yang ada di desa tersebut, yaitu Bapak Udin. Alasan kami bekerja sama dengan Bapak Udin adalah karena kami melihat peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usaha pertanian yang dimiliki oleh Bapak Udin dengan cara memanfaatkan teknologi digital yang ada pada saat ini. Gambar yang sedang kami tampilkan merupakan kondisi lahan pertanian yang dimiliki oleh Bapak Udin. Metode yang akan digunakan dalam proyek dari ladang ke layar ada 3. Yang pertama mentoring, kedua monitoring, dan ketiga evaluasi. Pemilihan 3 metode tersebut
didasarkan pada efektivitas dalam meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital. Pemilihan ketiga metode tersebut juga didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh John Dewey dalam bukunya yang berjudul Experience and Education. Melalui teori tersebut, John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan sebaiknya berdasarkan pada pengalaman yang aktif dan interaktif agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Sehingga, melalui pemilihan ketiga metode tersebut, kami harap dapat memberikan pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif bagi para petani untuk dapat mencoba secara langsung menggunakan teknologi digital seperti yang ada di era saat ini. Metode yang akan kami gunakan akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu dengan 2 tahapan utama. Tahap pertama akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua selama kurang lebih 6 hari. Yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman literasi digital, kemudian sosialisasi penggunaan media sosial sebagai media promosi dan penjualan, serta penggunaan media sosial yang baik dan benar. Selain itu, para petani akan melakukan workshop yang dibantu oleh para mentor pendamping yang berkompeten pada bidangnya. Pada tahap pertama ini, yaitu mentoring, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi tes pemahaman awal atau pretest. Kemudian, tahap kedua, yaitu akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Oktober selama kurang lebih 6 hari. Dengan fokus utamanya yaitu sosialisasi dan pemahaman terkait penggunaan teknologi digital yang baik dan benar. Kemudian, tahap kedua akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Oktober yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari. Dengan 5 hari pertama akan difokuskan pada sosialisasi dan mentoring terkait pemanfaatan teknologi digital dalam sebagai media promosi dan penjualan. Kemudian, pada sesi mentoring ini, para petani akan ikut mencoba secara langsung menggunakan teknologi digital dengan dimonitoring langsung oleh para mentor pendamping. Kemudian, di tahap terakhir sesi kedua ini, atau di hari terakhir sesi kedua ini, akan diadakan evaluasi yang berguna bagi kami selaku panitia dan juga berguna bagi pelaku usaha yang masih memiliki kendala ataupun kesulitan. Dan di kegiatan evaluasi ini terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama ada pengisian tes pemahaman akhir atau post-test oleh para peserta. Yang kedua, peninjauan ulang materi yang telah diberikan selama 1 minggu sebelumnya. Yang ketiga, pemberian penghargaan pada peserta terbaik. Keempat, pengisian kuesioner balik. Dan yang kelima, yaitu penutupan. Nah, berikut merupakan roadmap kegiatan proyek yang akan kami usut. Yang pertama ada tahap perancangan. Selama bulan Agustus 2024 ini, kami menentukan topik, mengidentifikasi kebutuhan, serta merumuskan masalah mengenai topik yang akan kami bahas. Yang kedua ada tahap persiapan, yang dilaksanakan pada tanggal 4-14 September 2024. Pada tahap ini, kami melakukan perencanaan secara lebih rinci terkait tentang teknis pelaksanaan. Yang ketiga ada tahap eksekusi proyek, yang dilaksanakan pada tanggal 16-28 September 2024. Kegiatan ini berlangsung dalam kurun waktu 2 minggu, dan di mana setiap minggunya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada mentoring, yang kedua ada monitoring, yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat, kegiatan monitoring. Kegiatan ini bersifat fleksibel dan dilaksanakan di luar rangkaian kegiatan. Kegiatan monitoring sendiri dilaksanakan melalui WhatsApp agar memudahkan masyarakat dalam membangun jembatan komunikasi. Yang kelima, tahap evaluasi. Tahap ini melibatkan hasil proses dari proyek yang sudah kami lakukan. Teknologi yang akan kami kembangkan sebagai sarana pembelajaran merupakan sebuah website yang berisikan bahan ajar atau modul yang dapat diakses dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para petani. Selain itu, kami juga membuat sebuah saluran bantuan yang dapat diakses melalui WhatsApp yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara tim dari ladang kelaya dengan masyarakat. Dengan adanya saluran bantuan tersebut, masyarakat yang mungkin memiliki kendala dalam mengoperasikan teknologi digital dapat bertanya atau meminta bantuan kepada tim dari ladang kelaya. Selain menggunakan website dan juga saluran bantuan via WhatsApp, kami juga memanfaatkan beberapa aplikasi lain, seperti Microsoft Excel, Google Sheets, Canva, Shopee, serta beberapa media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Program dari ladang pelayar merupakan sebuah kegiatan yang dirancang sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan literasi digital di kalangan petani, terutama petani yang berada di daerah Kabupaten Sumedang. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan petani melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengakses platform digital.
yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas, kemudian dapat memperluas akses pasar, dan bahkan dapat meningkatkan daya saing para petani di era digital. Metode mentoring, monitoring, dan evaluasi yang kami gunakan pun diharapkan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi para petani. Program dari ladang player ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan literasi digital para petani, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Program ini merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap petani di Kabupaten Sumedang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi dan informasi demi masa depan yang gemilang dan sejahtera. Yang sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Bentar, aku lupa akhirnya. Cut aja deh. Sedangkan sebagian kecil di wilayah timur, jangan ngebut-ngebut ya. Iya, santai. Timur dan juga utara merupakan daerah dataran rendah. Sini. Ntar aku pasin dulu. Oke, ntar ya, 1, 2. Kami ingin meningkatkan kemampuan para petani dalam pengalaman. 2, 3.